Hadapi pertahanan menumpuk Udinese, Inzaghi menerapkan hukum magnet di laga ini. Lalu bagaimana taktik tersebut dilakukan, dan bagaimana taktik tersebut menopang kemenangan Inter? Temukan semua jawabannya di video ini. Inzaghi tetap gunakan formasi 3-5-2. Cederanya sejumlah pemain membuat sejumlah perubahan komposisi pemain dilakukan. Di belakang Bisek melengkapi trio bek tengah. Lalu Darmian kini menjadi wingback kanan. Selebihnya semua pemain inti ada di line up awal. Yang patut diingat adalah posisi Bisek dan Bastoni karena akan dibahas lebih lanjut nanti. Chiovi masih gunakan formasi 3-5-1-1. Hanya terdapat satu perubahan pemain dari line up saat lawan Verona. Kini target man diisi oleh Luka. Yang patut diingat adalah posisi Ebosele dan Zemura karena akan dibahas lebih lanjut nanti. Build up dilakukan Udinese dengan menempatkan 3 bek tengah di belakang, sementara 2 wingback berada di sisi lapangan. Hadapi hal tersebut, Inter lakukan high block. Tampak mereka menekan lawan sejak di pertahanan, termasuk Darmian yang mempressing wingback lawan. Patut diingat Darmian dan Di Marco secara man marking selalu menekan wingback lawan. Untuk itu, dalam kesempatan lain wingback tak dilibatkan dalam build up. Terlihat Zemura maju dan memindahkan tugas build up di belakang kepada 3 bek tengah dan 3 gelandang. Itu membuat 2 pemain paling sisi tanpa tekanan karena Barella dan Mkhitaryan tetap mengcover lini tengah. Maka bola bisa diterima pemain di sisi lapangan dengan cukup leluasa. Yang jadi masalah saat bola diumpankan ke lini lain. Umpannya mudah terbaca sehingga bola pun bisa diambil kembali pemain Inter. Hal ini pun terus berulang saat bola sudah di tengah dan diumpankan ke depan. Di lini tengah 2 wingback dimajukan dan build up dilakukan 3 bek tengah dan 3 gelandang. Lalu bola pun diumpankan ke gelandang yang ada di sisi lapangan. Setelah itu ia alirkan bola ke depan dengan mengumpankan bola ke Zemura. Sayang Bisek menjaganya dan berhasil memotong bola. Begitulah build up serangan Udinese di babak pertama yang membuat serangan mereka sedikit dan tak membahayakan gawang Inter. Maka pertahanan Inter pun jarang terlihat membentuk formasi 5 bek. Di Marco kadang telat ke belakang membentuk formasi tersebut, sehingga Inter hanya bertahan dengan 4 bek. Tapi ini tak jadi soal karena serangan Udinese tak mengancam pertahanan Inter. Build up dilakukan Inter dengan menempatkan 3 bek tengah di belakang. Merespon hal tersebut, Udinese lakukan middle block. Tampak mereka tidak menekan dan memilih merapatkan diri ke lini tengah. Itu pun membuat Darmian dan Di Marco bisa maju sejak awal. Maka ketika bola sudah di tengah, Darmian dan Di Marco ada di depan sisi. Sementara lawan menumpuk dari tengah ke belakang. Di belakang Udinese kini gunakan 5 bek di pertahanan. 2 wingback yang maju saat menyerang kini memperkuat lini belakang. 5 bek tersebut membuat lebar di sisi lapangan menjadi minim. Padahal Inter sangat suka mengeksploitasi sisi lapangan. Itu seperti saat hadapi 4 bek Napoli. Lebar lapangan begitu luas sehingga eksploitasi sisi lapangan bisa berjalan baik. Hadapi hal ini, Inzaghi pun harus mengoreksi taktiknya. Untuk itu, Inzaghi tidak selalu menempatkan 2 wingback-nya sepenuhnya diam di depan. Mereka memang maju sejak awal tapi kemudian mundur kembali ke tengah. Misalnya saat Di Marco yang sudah di depan lalu mundur ke lini tengah. Itu membuat wingback lawan mengikutinya dan membuat sisi pertahanan kosong. Lalu Di Marco menerima bola dan Bastoni bergerak maju ke ruang kosong tersebut. Mkhitaryan pun umpankan bola ke ruang kosong dan Bastoni mampu meraihnya. Hal yang sama pun dilakukan Darmian di kanan. Hanya saja di sisi ini variasinya lebih banyak karena Barella banyak melebar juga ke sisi lapangan. Misalnya saat Darmian sudah di depan lalu mundur lagi ke tengah. Wingback lawan pun maju menekan dan membuat ruang kosong di sisi kanan pertahanan. Ruang tersebut pun coba dimasuki Barella. Atau pada cuplikan ini,
Darmian kembali mundur ke tengah tapi kini diikuti juga oleh Thuram dan Barella. Itu membuat ada ruang kosong di sisi kanan. Bisek pun maju dan masuk ke ruang kosong tersebut. Itu disadari Barella, maka ia pun kirimkan umpan ke Bisek. Nah, pola serangan inilah yang cukup rutin menembus pertahanan Udinese. Bisek dan Bastoni beberapa kali masuk ke pertahanan dan lakukan crossing. Bahkan Darmian pun kalah kontributif dalam crossing dibandingkan Bisek dan Bastoni. Sebagai contoh peluang berikut. Bisek masuk ke pertahanan lawan lalu ia lakukan crossing ke tengah kotak penalti. Sayang tendangan Di Marco masih ditangkap kiper. Meskipun begitu, taktik wingback sebagai penerima bola di depan tak otomatis ditinggalkan. Hanya saja kini bervariasi dengan seringnya mereka mundur ke tengah. Misalnya pada gol kedua, Di Marco jadi pemain terdepan di depan kiri sejajar dengan penyerang. Maka saat bola diumpankan ke sisi tersebut, Di Marco lah pengeksekusi bolanya. Gol kedua Inter pun tercipta. Selain itu, Inzaghi pun selalu berusaha lakukan keunggulan jumlah dalam membuka pertahanan lawan. Itu dilakukan dengan memajukan sejumlah pemain ke posisi lebih depan. Misalnya saat Barella dan Mkhitaryan maju dan sejajar dengan penyerang. Itu membuat 5 bek lawan hadapi 6 pemain Inter. Kondisi ini bila terus terjadi akan membuat bek lawan kesusahan dalam mengantisipasi lawan. Termasuk majunya Bisek dan Bastoni pun diupayakan juga untuk membuat situasi unggul jumlah. Itu tercermin di gol ketiga. Dalam prosesnya, Samardzic mengantisipasi Mkhitaryan dan Yabusele menekan Di Marco. Tapi saat Bastoni maju, Samardzic mengawal Bastoni dan Yabusele tetap menekan Di Marco. Dalam situasi ini bisa dikalkulasikan ada 3 pemain Inter di sisi kiri yang dikawal 2 pemain lawan. Sebab Mkhitaryan tak ada yang mengantisipasinya. Maka Inter unggul jumlah pemain di sisi kiri. Sehingga saat umpan dikembalikan Di Marco ke Mkhitaryan, ia bisa bebas lakukan crossing dan gol pun berhasil diciptakan Thuram. Itu saja pembahasan di video ini. Silakan tulis apapun pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.